memenuhi kerinduan kita kepada Tuhan ya. Ya, sebelumnya kami ucapkan fungsi pace untuk Bapak Ibu yang merayakan. Ya, pertama kami di Jogja salah Bapak Ibu gininya ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahun baru ya, tahun baru Imlek pasti juga orang menaruh banyak harapan, betul ya? Dan kita telah mendapatkan, Bapak Ibu yang merayakan telah mendapatkan ucapan dan doa supaya di tahun yang baru mendapatkan rezeki yang berlimpah, perlindungan, penyertaan, ya berkat Tuhan, dan masih banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan-harapan itu. Kita akan lihat bersama-sama bahwa setiap orang, karena ini di tahunnya juga masih baru ya, masih bulan yang kedua juga, di suasananya masih tahun baru dan orang punya banyak harapan, punya rencana, rancangan dalam setiap kehidupan. Dan kita akan lihat bagaimana dengan rancangan-rancangan kita yang sudah kita doakan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Sudah ketemu semua? Ya, kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, Yesaya mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, dan Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat, karena pada waktu dia menjadi raja, dia dikasih kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, dan permintaannya itu pasti akan diberikan. Kalau itu diberikan kesempatan kepada kita, kira-kira kita minta apa ya Bapak Ibu? Nah, minta uang, minta sehat, nah, pasti banyak permintaan ya. Nah, ketika Raja Salomo diberikan kesempatan untuk meminta, dia meminta hikmat. Karena hikmat ini yang akan menolong dia untuk dia terus berjalan dalam rancangannya Allah. Kemarin saya nemani istri pelayanan di lapas Bantul ya. Saya kira tidak bisa masuk saya karena itu kan jadwalnya jaringan doa wanita. Ya, tapi ternyata setelah dinego 10 orang bisa masuk semua. Nah, saya tanya, mana Pak, berkurang atau bertambah? Aduh Pak, bertambah. Ya, jadi kalau jemaatnya di lapas bertambah itu juga mengalami sedih. Tapi ini juga ada pertambahan yang menggembirakan. Loh, apa itu? Gitu ya. Jadi ada saudara-saudara, ada 2 yang nyebrang ke kita Pak. Jadi tolong doakan supaya Tuhan kasih hikmat. Ini baru tak terima yang satu suruh sabar. Nanti saya dapat sorotan kristenisasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya ketemu gitu ya. Saya ngobrol dan bagaimana dia mengalami sehingga dia bisa masuk ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia cerita begini, seandainya saya nggak ngalami peristiwa ini, kami belum menyeberang. Tapi di sisi lain saya melihat rencana Allah dengan peristiwa yang memang ini tidak enak. Karena vonisnya 3 tahun 4 bulan ya. Itu cukup lama. Ya, tapi ternyata sebelum saya masuk di sini, istri saya itu sudah nyebrang duluan. Dan itu beban yang kami doakan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang sudah mempersiapkan rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita. Tetapi Bapak Ibu, tetap Alkitab mengatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dari semua rencana kita bisa dijawab oleh Allah, diberkati oleh Allah. Tetapi ada rencana yang menurut kita, rencana itu baik. Tetapi ternyata Tuhan punya keputusan yang berbeda. Dan itu yang terjadi. Dan ternyata keputusan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Walaupun kita tidak memahaminya atau belum memahaminya sebagai keputusan yang terbaik. Karena kita maunya itu bahwa setiap sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan harapan-harapan kita. Sesuai dengan doa-doa kita. Bukan rancangannya Allah. Bukan keputusannya Tuhan. Padahal ketika kita menaikkan doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Tapi doa-doa manusia sering ngotot. Biar kehendakku yang terjadi. Ini harus terjadi Tuhan. Kalau ini terjadi, saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ini yang terjadi, saya akan korban syukur untuk Tuhan. Kalau ini terjadi, kalau sesuai dengan harapan kami, nembus sesuai dengan harapan, saya akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, boleh-boleh saja jadi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang akhirnya orang kecewa karena harapannya tidak tercapai. Seperti firman yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam perjalanannya ke Emmaus, Kleopas dan temannya kecewa. Mengapa harapannya tidak tercapai, harapannya tidak terjadi sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Tapi malam hari ini kita diingatkan. Ada satu keputusan, yaitu keputusan yang terbaik. Dan itu adalah keputusan Allah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menjalani dengan ucapan syukur kita. Tuhan menginginkan kita menjalani dengan iman percaya kita. Tuhan mau kita terus menjalani dengan ketaatan kita, dengan kerendahan hati kita, walaupun itu tidak mudah. Banyak rancangan di hati manusia. Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya rencana. Tapi malam hari ini, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena kita tahu, diberi pemahaman firman ini oleh Allah bahwa keputusan Tuhan yang terlaksana, maka dalam hidup kita mestinya harapan kita dimampukan berjalan sesuai dengan rencana Allah, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan rencananya. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau Tuhan itu kehendaki dalam hidupku, aku akan setia. Aku akan berjalan terus sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendakmu. Walaupun itu tidak sesuai dengan harapan. Itu tidak sesuai dengan hati kita. Tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tidak sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kalau itu yang terjadi, kita dididik oleh Allah untuk kita menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Sebetulnya perjalanan hidup ini yang penting adalah Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, bagaimana kita tetap berada bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mengikuti kehendaknya, kalau kita tidak mengikuti rencananya, kita berjalan sendiri. Itu tidak akan terjadi. Caranya ya kita harus mengikuti jalannya Tuhan.
Kita harus mengikuti kehendaknya. Kita harus mengikuti apa yang dimau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan seringkali kita tidak menyadari itu. Tapi firman Tuhan menyadarkan kita. Sehingga kita sebenarnya Tuhan banyak hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Dalam hidup Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Karena kita gagal memahami firman ini. Berapa banyak orang mengalami kegagalan menghadapi kenyataan hidupnya. Gagal. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita menjalani hidup gak sesuai dengan firman Allah, itu sebenarnya kegagalan hidup kita. Keberhasilan kita adalah ketika kita membiarkan Tuhan berjalan depan kita. Tuhan berjalan di kanan kiri kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kita menyesuaikan dengan apa maunya Tuhan. Kalau selama ini kita sering ngotot supaya Tuhan mengikuti kemauan kita. Kita ingin Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi malam hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus tolong kita. Karena kita nggak mampu kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya saya berjalan sesuai dengan rencanamu. Itu hanya Roh Kudus yang bisa tolong kita. Kalau Roh Kudus tidak tolong kita tidak mampu. Berat menghadapi kehidupan kita. Senin saya bersama hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan Bantul Gedung. Dalam setiap kehidupan kita. Dan seringkali kita tidak menyadari itu. Tapi firman Tuhan menyadarkan kita. Sehingga kita sebenarnya Tuhan banyak hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Dalam hidup Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Karena kita gagal memahami firman ini. Berapa banyak orang mengalami kegagalan menghadapi kenyataan hidupnya. Gagal. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita menjalani hidup gak sesuai dengan firman Allah, itu sebenarnya kegagalan hidup kita. Keberhasilan kita adalah ketika kita membiarkan Tuhan berjalan depan kita. Tuhan berjalan di kanan kiri kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kita menyesuaikan dengan apa maunya Tuhan. Kalau selama ini kita sering ngotot supaya Tuhan mengikuti kemauan kita. Kita ingin Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi malam hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus tolong kita. Karena kita nggak mampu kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya saya berjalan sesuai dengan rencanamu. Itu hanya Roh Kudus yang bisa tolong kita. Kalau Roh Kudus tidak tolong kita tidak mampu. Berat menghadapi kehidupan kita. Senin saya bersama hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan Bantul Gedung. Yang menyampaikan firman Tuhan seorang pendeta senior. Dia tanya pada hamba-hamba Tuhan ya, tentang keuangan. Gimana keuangan Bapak Ibu selama ini? Naik apa turun? Pada diem Bapak Ibu ya. Mau jawab naik, kok enggak naik. Mau jawab turun, ya gimana gitu ya. Lalu dia katakan bahwa di dalam pelayanannya dia, keuangan kami menurun. Tapi Tuhan mau supaya kami berjalan sesuai dengan
rencana. Sebetulnya penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Itu segala-galanya. Tapi seringkali kita nggak menyadari. Yang segala-galanya itu kalau semua sesuai dengan keinginan kita. Tapi ternyata enggak. Yang segala-galanya itu kalau kita hidup mengikuti Tuhan. Yang segala-galanya itu kalau kita hidup sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Asal engkau di sampingku Tuhan, itu sudah cukup. Perjalanan Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf itu tiap hari tidak disukai saudara-saudara. Kakak-kakaknya itu membenci. Itu hidup yang tidak nyaman, itu adalah ketika kita mengalami hidup, tapi saudara-saudara kita tidak suka dengan kita. Ya. Jadi, itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi Yusuf punya pandangan ke depan. Bahwa dia menyadari, dia tahu Tuhan menyertai. Lalu karena kebencian saudara-saudaranya, dia masuk di dalam sumur, dimasukkan ke sumur yang kering. Dan rencananya memang dibunuh. Tapi kakaknya Yehuda, janganlah kita bunuh. Kita jual saja. Sampai kemudian dia di Mesir. Di Mesir dia sebagai budak, tapi dia dipercaya tuannya untuk semua hal. Dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Lalu dia masuk penjara. Dan dalam cerita Alkitab itu tidak pernah Yusuf menyesal, mengeluh. Wah, seandainya aku tidak mengikuti rencananya Tuhan, tidak akan mengalami seperti ini. Wah, seandainya saya tidak mengikuti Yesus, tidak akan mengalami seperti itu. Yusuf tidak pernah menyesali, tidak pernah mengeluh, tetapi dia tetap yakin dengan rancangannya Allah. Sampai suatu saat Yusuf menjadi raja muda di Mesir dan menyelamatkan keluarganya. Dan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, itu dimulai dari Mesir. Bukan tanah perjanjian, tapi di Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di tanah Gosen, tanah yang subur. Tetapi kemudian bergantinya pemimpin. Mereka harus menjadi budak bertahun-tahun, beratusan tahun, Bapak Ibu. Tapi kemudian bangkitlah Yusuf yang membawa saudara-saudara Israel lahir dan kemudian dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Itu dimulai dari perjalanan di mana seorang yang bernama Yusuf mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti rencananya sampai kemudian di Mesir. Israel itu diambil dari nama Yakub. Anak-anak Yakub itu yang kemudian menjadi 12 suku bangsa Israel itu dimulai dari Mesir. Itu sejarah suatu bangsa. Itu dimulai dari Yusuf yang dibenci saudara-saudaranya, yang dimasukkan ke dalam sumur, lalu kemudian masuk penjara, difitnah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi perjalanan Yusuf ke depan, dia tahu bahwa ada rancangan Allah ke depan untuk satu bangsa yang sudah direncanakan Allah. Dalam hidup kita, Tuhan itu menetapkan satu rancangan yang indah di depan. Dan kita akan terus mengikuti rancangannya Allah. Kita akan terus mengikuti rencananya Tuhan. Karena memang keputusan, karena memang rencana Allah yang akan terlaksana di dalam hidup kita. Itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Mari, hari-hari ini, kita terus minta Roh Kudus, tolong supaya saya berjalan dalam rancangan. Roh Kudus tolong supaya saya terus berjalan dalam kehendak. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan
kita akan menyanyikan satu pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati